pemburu koruptor sudah pernah dibentuk tahun 2004 tapi kemudian dibubarkan tahun 2009 karena dinilai tidak efektif. Tapi kemudian ini muncul kembali wacana untuk menghidupkan tim pemburu koruptor. Pak Arsul menyarankan bahwa tidak hanya tim tapi juga DES hingga akhirnya tidak hanya memburu koruptor tapi juga tindakan-tindakan hukum lainnya. Mas Tama. Kalau kemudian yang disampaikan Bang Arsul adalah bicara soal wadah, maka kemudian saya tidak bicara soal tim. Maka memang harusnya upaya percepatan pemburuan koruptor. Jadi lebih tepat dalam bayangan saya, yang kemudian ditawarkan bukan soal bikin timnya, isinya siapa dan segala macam, tapi saya lebih bicara soal, ini bicara upaya-upaya untuk percepatan tadi. Kenapa dia bicara percepatan? Karena undang-undangnya sudah ada. Kalau kita bicara undang-undang rujukannya, siapa yang menjadi lead dan siapa yang menjadi supporting, undang-undang sudah jelaskan. Hanya undang-undang KPK yang bilang bahwa KPK bisa mengkoordinasikan pemberantasan korupsi. Apakah undang-undang kepolisian ada? Tidak ada. Undang-undang kejaksaan ada? Tidak ada. Artinya apa? Sudah jelas. Kan bukan hanya korupsi tugas tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Bisa kemudian, juga tidak pidana yang lain. Makanya kemudian ini baru kita bicara masuk ke dalam substansinya. Kalau bicara kewenangannya, bicara kelembagaannya, upaya memburu Joko Chandra seperti tema kita pada hari ini, maka itulah yang jadi bahasannya. Nah kemudian yang lebih substansi apa? Sebetulnya kan upaya-upaya koordinasi tadi itu kan menjadi rapuh. Kenapa dia rapuh? Karena upaya-upaya misalnya supporting unitnya nggak berjalan. Contoh, untuk bisa mengejar ke luar negeri, maka perlu yang namanya Central Authority, yang dalam hal ini kewenangannya ada pada Kumham. Artinya apa? Memang disitulah yang perlu diintervensi. Artinya apa? Upaya percepatannya. Kemudian bicara soal database. Kenapa lempar tanggung jawab? Ada bilang Dukcapil, kan kita nggak ada datanya nih buronan. Di dalam data KTP kan nggak ada istilahnya. Berarti kita punya masalah apa? Kita punya masalah bahwa database Indonesia tidak terintegrasi antara kependudukannya dengan percepatan yang kemudian digarisbawahi oleh Mas Tama. Oke, Pak Hipnu, ini hanya butuh percepatan saja kok, tidak perlu ada tim baru? Iya, makanya di sini tim baru, tim percepatan itu sama, cuman spiritnya adalah mempercepat kan itu kan. Tim sudah ada, kejaksaan, kepolisian ada. Tim ini dibentuk, tim pemburu ini ada tim percepatan gitu loh. Yang kita harus pahami seperti itu. Jadi artinya tadi saya katakan sebagai trigger. Oh ini baru 4, berarti percepatan besok ada targetnya ada 8, ada 10, kemudian sampai 16. Itu yang dilakukan karena dalam suatu organisasi evaluasi tadi Pak Arsul betul dilakukan. Betul semua itu dilakukan dalam kondisi seperti ini, makanya nanti akan percepatan karena tim sudah ada, lembaga sudah ada, percepatan. Jadi akselerasi lah kalau orang kita sekolah, akselerasi dalam pemburuan koruptor kan sehingga dana masuk. Ya, berarti kan poinnya kemudian ini nggak bicara soal tim pemburu koruptor sebagaimana dimaksud. Kita bicara soal upaya-upayanya. Nah, problem mendasar yang kemudian nggak disentuh adalah bagaimana kemudian orang-orang yang bertanggung jawab ini itu mendapatkan sanksi, diperiksa, dimintai pertanggungjawabannya misalnya. Sudah ada yang dinonaktifkan begitu menggunakan surat Kapolri. Tapi dalam bayangan saya, ketika ada upaya-upaya kerjasama dengan pelaku tindak pidana korupsi, maka itu ujungnya bukan etik. Ujungnya apa? Penegakan hukum. Nah, ini yang menurut bayangan saya perlu dipercepat. Jadi bukan kemudian ada tim yang kemudian dibuat, dia ke luar negeri atau kemana dia kejar-kejar, itu bukan. Bagaimana kemudian di dalam ini yang melanggar itu diberikan sanksi, sistemnya nggak jalan, Dukcapil integrasi database-nya. Jadi kalau akselerasi yang dimasukkan oleh Pak Hipnu tadi menurut Mas Tama? Ya kalau dalam bayangan saya memang upaya percepatan. Jadi nggak bicara soal bikin tim begitu. Oh, tidak bikin tim. Tapi kalau kita bicara atau berkaca pada TPK, tim pemburu koruptor tahun 2004, bicara juga soal efektivitasnya kalau nanti akan dibentuk pada tahun ini. Kita lihat mengapa tahun 2004 hingga 2009 dibubarkan, apa yang membuat tim pemburu koruptor ini tidak efektif dan bagaimana respon publik terhadap tim pemburu koruptor. Ini adalah respon publik yang dilakukan oleh Litbang Kompas 12-13 Juli 2020 soal tim pemburu koruptor. Ada 56,4% responden yang optimis dengan tim pemburu koruptor, tapi 37,7%-nya pesimis tim pemburu koruptor bisa efektif, yang lain tidak tahu. Mas Ferry, optimis 59 lebih. Tidak apa-apa ya, publik optimis itu harus ya. Tetapi permasalahannya begini, ini dikesankan sulit betul. Padahal sebenarnya sederhana, sepanjang pemerintah betul-betul berniat mau menangkap koruptor. Karena institusinya sudah ada.
jaksa, kepolisian bisa melakukan itu. Apakah data ini Anda tidak mengartikan kemudian masyarakat yang optimis dengan ada tim pemburu koruptor bisa menangkap burun, mereka tidak percaya dengan apa yang sudah ada di sini sekarang atau established sekarang ini? Betul, bisa saja publik melihat itu, tetapi kan kita harus melihat dari segi ketatanegaraan juga, bahwa apa yang dilakukan dengan gimmick-gimmick membentuk tim itu sudah lama terjadi dan tidak efektif. Padahal institusinya ada. Tinggal presiden memerintahkan, kamu tangkap si ini, besok pagi kalau tidak Anda dipecat. Selesai. Itu yang tidak dilakukan istana. Bahkan istana tidak konsisten, absolutely inconsistent dalam hal ini. Kenapa? Di satu sisi bicara penyederhanaan lembaga agar efektif, di sisi yang lain membangun lembaga baru, membuat kerumitan baru agar timbul ketidakefektifan baru. Termasuk dalam upaya penangkapan koruptor ini. Baik, ada kerumitan baru kalau menurut Mas Ferry Parsul. Tapi ada yang optimis juga di masyarakat 56,4. Saya yakin Mbak Cindy kalau presidennya Bang Arsul besok pagi itu bisa ditangkap. Karena beliau tahu apa tugas lembaga tersebut. Jadi begini ya, saya memaknai kenapa perlu ada tim ataupun nanti tindak makan des. Karena memang salah satu problem mendasar ya di dalam jajaran atau rumpun pemerintahan, kekuasaan eksekutif itu adalah persoalan koordinasi. Ya. Jadi memang masing-masing lembaga sudah ada dilengkapi dengan tupoksinya, aturan undang-undangnya semua sudah ada. Tapi begitu come to coordination, nah itu yang membuat TPK tahun 2004 itu gagal menurut Pak Arsul. Jadi begini, TPK 2004 itu memang dimaksudkan juga sebagai tempat berkoordinasi, tetapi laki-laki ya. Itu kan backbone-nya, tulang punggungnya kan kejaksaan. Makanya wakil ketuanya adalah wakil jaksa agung. Nah, ini problem ya. Di kita ini kan bagaimanapun ego sektoral itu kan masih ada. Ya. Nah, kalau saya melihat kenapa kok ada optimisme, dan ini yang saya tangkap juga kenapa publik yang optimis masih lebih besar, karena ini akan ditempatkan di Menko Polhukam. Berarti memang di tempat yang seharusnya koordinasi itu dilakukan. Tetapi saya juga memahami yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil kalau pesimis ya. Karena apa? Karena memang kalau tidak ada evaluasi dan kemudian juga tidak ada identifikasi problem apa sih ke depan itu yang akan kita hadapi ketika kita memburu. Problem apa sih yang membuat TPK itu gagal gitu? Ada yang tersembunyi dan bagus dari kalimat Bang Arsul. Sederhananya Bang Arsul mau bilang Jaksa Agung gagal melakukan koordinasi untuk melakukan pemburuan koruptor. Itu sederhananya. Itu dari TPK 2004. Nah, kalau saya melihatnya begini Mbak, bahwa kemudian kita sudah bicara soal koordinasi, ya betul. Tapi yang dilupakan adalah ini bukan soal koordinasi Mbak, misalnya. Bagaimana kemudian kita menjelaskan kepada masyarakat, ada surat dari lembaga negara, dari kepolisian misalnya, yang memberikan akses kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk kesana kemari. Itu apakah kita masalah koordinasi? Dalam bayangan saya itu kan koordinasi. Kemudian bagaimana bisa masuk imigrasi, bagaimana kemudian ada dukcapil yang membiarkan. Lebih dari koordinasi. Kemudian ada orang pengadilan yang tahu ini adalah terpidana korupsi yang belum dieksekusi, tiba-tiba diloloskan begitu aja dan tidak ada informasi ke kejaksaan. Jadi saya nggak menilai ini soal koordinasi saja, tapi ada mafia di sana. Di mana? Kalau Anda melihat itu? Ya, artinya begini, ada yang membiarkan. Ada orang-orang yang punya tugas untuk mengejar, memberitahu, punya kewajiban, dia mengerti dengan betul apa yang terjadi, tapi dia biarkan. Diloloskan begitu saja. Itu dari institusi penegak hukum menurut kita. Bayangan saya, makanya kemudian yang diperlukan bukan hanya soal koordinasi, tapi ada upaya tegas. Pembiaran itu saya ingin menegaskan kepada Mas Tama, apakah itu yang itu yang dilakukan oleh institusi penegak hukum kita? Ya, dalam bayangan saya buktinya lolos-lolos aja. Kan begitu. Pak Ibnu. Nah, ini yang menurut saya jadi nggak hanya bicara soal koordinasi, artinya memang negara ini harus menunjukkan bahwa kita nggak toleransi sama koruptor. Itu masalahnya. Pak Ibnu, permasalahan ada koordinasi, tapi di luar koordinasi juga tadi Mas Tama menyatakan bahwa ini ada pembiaran hingga akhirnya situasi seperti ini terus berulang dan tidak ada solusinya, meskipun dengan pembentukan tim. Betul, betul. Memang kalau kita riset Mbak ya, kaitannya dengan integralisasi itu baik itu di dalam sistem, baik itu penyidikan, itu kita lemah. Kita lemah. Tadi betul sampaikan Mas Ferry, kaitannya dengan apa itu ekosektoral, betul itu. Itu kondisi yang sekarang terjadi antara kepolisian, kejaksaan, KPK ini. Lah,
kondisi-kondisi koordinasi lemah, kemudian upaya-upaya greget kalau orang Jawa itu untuk percepatan lemah. Makanya ide ini muncul sebagai pemicu kepada lembaga penegak hukum yang ada. Ya maaf mungkin tanda petik ya, ketidakpercayaan bisa juga. Contoh tadi sampaikan Mas Taman tadi, Mas Taman, kepolisian yang dipercaya ternyata di dalamnya rapuh sekali. Lah apakah terus dibiarkan? Kan gitu loh. Sementara negara dalam keadaan situasi seperti ini butuh dana koruptor yang ini belum jelas kemana arahnya. Itu saya kira sebagai dasar kenapa pemerintah melakukan suatu pemburuan koruptor yang pengecut itu tadi yang akhirnya menjadikan dana itu masuk kan gitu loh. Artinya kan begini, yang dibutuhkan adalah sebetulnya bagaimana ada reformasi dalam upaya penyelidikan penindakan tindak pidana korupsi. Jadi bukan kemudian soal berkoordinasi mengejar-ngejar pelaku korupsi tadi, tapi perbaikan di sana. Misalnya kita harus reformasi nih imigrasi. Bagaimana mungkin buronan kelas kakap bawa duit kabur 546,46 miliar, balik ke Indonesia dia santai-santai aja. Ini kan masalahnya. Artinya apa? Perlu ada reformasi di tubuh keimigrasian. Kemudian bicara soal Dukcapil, menurut saya nggak bisa lepas tangan. Oh, kita nggak punya database yang terintegrasi. Berarti kan juga perlu ada evaluasi di sana. Evaluasi reformasi. Upaya perbaikan di sana itu yang kemudian reformasi Pak Arsul. Ya, sebetulnya yang harus dilakukan sebelum reformasi itu adalah revolusi mental dari para penegak hukumnya dan pejabat pemerintahan. Sayangnya ini revolusi terjadi? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, iya, sudah di periode kedua Pak Jokowi kok masih ada yang begitu saja. Nah, yang ingin saya katakan adalah tidak berarti kemudian kita merevolusi mental, melakukan reformasi, kemudian tidak perlu juga ini. Ya kita lakukan saja semua ya, karena memang banyak hal yang harus kita lakukan. Cuma kadang-kadang kalau kita ini maunya banyak, kan kendalanya juga banyak, termasuk kendala anggaran ya, juga yang paling utama itu tadi, kendala ekosektoralnya itu bisa diatasi apa tidak? Kekhawatiran Anda apa sih sebenarnya Mas, sampai pesimis sekali dengan pembentukan TPK ini? Persis sama, itu pula yang perlu disadari bahwa ada ego sektoral. Kenapa kemudian tidak institusi yang punya kewenangan untuk itu digiatkan agar betul-betul melakukan tugasnya? Kejaksaan, bahkan KPK sendiri harus... Kan perlu perbaikan kalau kata Mas Tama tadi. Kan ada bos ya yang namanya presiden. Kalau kemudian satu lingkup wilayah itu bermasalah ya dibenahi oleh presiden. Bahkan dalam kasus Pak Joko Chandra kan memang ada jaksa di video itu ya yang muncul dan terlibat. Dan mestinya sebagai pimpinan tertinggi presiden membenahi ini. Memberikan waktu kepada Jagung untuk melakukan sesuatu untuk pembenahan. Belum lagi soal anggaran baru. Padahal jaksa sudah diberi anggaran untuk mengejar dan memburu koruptor begitu ya. Kenapa kemudian dibuat lagi lembaga untuk anggaran yang baru? Padahal kita mau menyederhanakan anggaran agar uang negara tidak... Sebentar Mas Ferry, nggak ada itu anggaran memburu koruptor, nggak ada di kejaksaan. Saya yang bahas remisi anggaran loh. Begini, gitu loh. Jaksa itu kan tugasnya salah satu mengeksekusi perkara kan. Artinya kan sudah diberi anggaran sebagai lembaga. Nah itu kan uang. Tak perlu nambah lagi ya, tak perlu ditambah lagi karena tugasnya sudah soal itu. Ya begini, kan yang namanya memburu koruptor kalau kita batasi, ini kan yang untuk ada di luar negeri terutama. Kalau yang ada di dalam negeri yang menjadi sesuai tupoksinya masing-masing. Apakah jaksa tidak boleh memburu sampai ke luar negeri? Boleh, karena kita juga dengan beberapa negara punya perjanjian ekstradisi, kemudian juga punya mutual legal assistance agreement dengan berbagai negara, bahkan tanpa mutual legal assistance karena kita juga anggota NCB ya, Interpol gitu ya, itu juga bisa dilakukan, tapi persoalannya itu tadi perlu ada koordinasi, perlu ada yang lebih yang lain di luar lembaga penegak hukum ini itu untuk mengkoordinasikan semua. Apakah dengan koordinasi itu perlu lembaga dalam bentuk tim pemburu koruptor? Efektivitasnya seperti apa? Apakah tidak akan tumpang tindih dengan yang sudah ada? Kami akan kembali selepas itu.